Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi atau siang ya? Hari di sini pagi sih. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel Siap Ujian. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang tahapan tes Bintara 2024. Nah, jadi, di awal video ini saya akan mengingatkan kepada teman-teman, sedikit bahwa video ini akan sedikit panjang, dan pastikan untuk tidak di-skip karena video ini akan mengulas banyak sekali hal-hal penting terkait dengan tahapan tes. Again ya, kata kuncinya di sini adalah tahapan tes. Jadi ada beberapa tahapan dalam ujian nanti dan pembahasan nanti akan sedikit lebih detail. Jadi penting sekali bagi teman-teman untuk mengikuti dan menonton video ini sampai dengan ujung karena there will be akan banyak sekali informasi yang penting yang akan saya ulas pada video kali ini. Pertanyaan yang muncul di kepala kita adalah apakah tesnya akan tetap masih sama dengan tahun 2023? Oke, jadi setelah ini kita akan coba ulas ya masing-masingnya. Ini yang penting terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan persiapkan buku catatan, notes ya, atau biar lebih mudah lagi mungkin bisa saja diketik di notes di handphone sambil mendengarkan video ini karena akan banyak sekali hal-hal penting yang akan ada di video ini. Kenapa? Gini, what is the proof? Apa buktinya bahwa ini adalah banyak sekali hal-hal penting yang akan didiskus. Yang pertama adalah bahwa apa yang akan kita bahas di video kali ini berkaitan dengan penerimaan tes di tahun 2023 lalu. Sumbernya diambil dari penerimaan polri.go.id. Jadi berdasarkan surat edaran di tahun 2023. Jadi dipastikan bahwa apa yang kita bahas pada malam ini adalah pada siang tadi siang kena malam. Pada siang ini adalah memang the important information, informasi yang penting yang ada. Kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama ya. Jadi tahapan tes Bintara tahun 2023 itu ada apa saja? Dan apakah di tahun ini juga akan sama? Sepertinya akan sama. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya, di tahun 2022 dan juga di tahun 2021 setelah di cross check itu juga sama seperti ini, tidak jauh berbeda. Maka peluang untuk tingkat kesamaan dengan tahun ini juga akan sama, lebih kurang akan sama seperti ini. Oke, bagaimana tahapannya? Yang pertama itu pemeriksaan administrasi awal, kemudian masuk ke pemeriksaan kesehatan tahap satu, selanjutnya tes psikologi tahap satu, kemudian yang keempat ada tes akademik, oke. Yang kelima ada tes kesehatan tahap kedua, yang keenam jasmani, ya, kesewaktaan. Yang ketujuh, tes psikologi tahap kedua. Yang kedelapan, itu pendalaman PMK terkait rekam jejak di sosial media. Selanjutnya, pemeriksaan administrasi akhir dan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir. Ini di ujungnya. Nah, di video ini kita akan bahas satu persatu dari masing-masing tahapan ini. Oke, jadi sebelumnya nanti akan ada beberapa key term. Key term ini adalah beberapa kata-kata yang jika teman-teman baca surat edarannya, teman-teman akan menemukan kata-kata ini. Nah, di sini saya coba untuk memudahkan pemahaman ya. Jadi ada 4 hal yang mungkin ya tidak secara langsung dijelaskan di sana. Yang pertama, penilaian secara kualitatif. Jadi penilaian teman-teman itu dinilai secara kualitatif. Kualitatif itu seperti apa? Jadi bentuk penilaian yang bersifatnya deskriptif ya. Itu penjabaran penilaian teman-teman itu dijelaskan bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk words, dalam bentuk kata-kata. Nah, untuk tahapan tes yang ada penilaian secara kuantitatif, artinya bentuk penilaian itu bersifat angka. Ya, ada angka di sana. Oke, apakah nilainya 70, kemudian di atas 61 dinyatakan lulus, ya itu kuantitatif. Nah, kemudian ada lagi akronim yang dipakai di sana. Ada MS dengan TMS. MS artinya memenuhi syarat, TMS artinya tidak memenuhi syarat. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 key term yang ada dalam surat edaran tersebut. Yang jika dipahami akan memudahkan pemahaman kita ke depannya. Oke.
Kita masuk ke bagian pertama, pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif dengan bentuk penilaian di ujungnya adalah berupa memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Nah, jadi pendaftar itu membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap dua. This is the point, ya. Berkas administrasi asli. Jadi yang aslinya juga wajib dibawa dengan fotokopi rangkap dua. Oke? Nah, administrasinya yang apa saja? Oke, after this silakan di take notes, diambil catatan secara jelas. Yang pertama itu asli kartu tanda penduduk dan juga fotokopi. Oke. Yang kedua, asli kartu keluarga dan fotokopi dan pastikan itu sudah dilegalisir. Oke. Namun, beberapa kartu keluarga itu sudah memiliki barcode. Jadi kalau untuk kakak yang edisi terbaru, yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir, itu sudah ada barcode-nya. Jadi nggak perlu dilegalisir. Yang ketiga, itu asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir. Oleh siapa? Oleh Disduk Capil. Again, untuk yang sudah ada barcode, tidak perlu dilegalisir. Nah, kemudian yang keempat ada ijazah yang asli, kemudian yang dilegalisir dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir. Nah, again, kata kuncinya seperti tadi, harus ada yang asli, kemudian fotokopi dan dilegalisir. Berarti sangat penting di bagian ini ya, bahwa jika seandainya teman-teman coba deh cek dulu apakah akte kelahirannya yang asli masih ada apa enggak. Apakah ijazahnya yang asli untuk ijazah SD karena mungkin udah lama masih ada yang asli atau enggak. Kakaknya gimana? Nah, itu di cross check dulu. Kenapa? Karena kan tidak ketika sudah dalam waktu dekat nanti diurus nanti akan susah. Jadi dipastikan dulu hal seperti ini karena ini sifatnya wajib. Jika ini tidak ada, maka kamu akan disqualified. Oke? Dan dilegalisir. That's the point. Oke. Kemudian administrasi yang berikutnya apa? Yang kelima, yaitu asli surat keterangan catatan kepolisian dan dilegalisir lagi. Oke. Yang keenam, ada vas foto berukuran 4 kali 6 dengan latar belakang berwarna kuning sebanyak 10 lembar. Clue-nya di sini apa? Latar belakangnya jangan lupa itu warna kuning. Nah, biasanya ketika kita mencetak foto di tempat tukang foto karena biasanya people akan ke warna biru atau warna merah kan biasanya jarang sekali berwarna kuning. Jadi pastikan kamu cross check bagian ini lagi. Nah, kemudian yang ketujuh ada surat persetujuan dari orang tua. Nah, nanti bisa di-download ya setelah penerimaan itu dibuka nanti ada formatnya di website Polri sendiri. Kemudian surat permohonan juga sama. Again, ada clue-nya ditulis tangan. Jika diminta untuk tulis tangan, maka tulis tangan. Oke. Yang kesembilan, sama untuk surat pernyataan belum pernah menikah. Kemudian daftar riwayat hidup, surat perjanjian ikatan dinas, surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain. Nah, semua format ini bisa di-download di website penerimaanpolri.go.id. Nah, ini bisa dilakukan nanti kalau seandainya sudah dibuka pendaftaran ya, dan jangan lupa untuk di fotokopi. Oke ya, berapa tadi rangkapnya? 2 rangkap. Oke, administrasi. Kemudian surat pernyataan orang tua, kemudian surat pernyataan peserta untuk tidak melakukan KKN, kemudian surat pernyataan tidak mendukung dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan lain-lain, kemudian surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma. Oke, surat-surat pernyataan semuanya ada di website nanti ya, dan jangan lupa di fotokopi. Nah, apa clue yang paling penting di sini? Persyaratan administrasi itu wajib lengkap. Oke, jika tidak lengkap, maka tidak memenuhi syarat, maka tidak lolos. Jika lengkap, maka memenuhi syarat, lolos. Oke, again, tadi dinilai secara kualitatif. Artinya memang jelas ya, ada terima, tidak ada tidak bisa diterima. It's very clear. Jadi sangat wajib untuk lengkap. Clear ya untuk administrasi. Nah, ini tahapan awal. Jika teman-teman tidak lulus di persyaratan administrasi, maka tidak akan bisa lulus ke tahapan berikutnya.
maka ini wajib sifatnya. Dari jauh-jauh hari, ini sudah harus ada, sudah harus dipersiapkan, dan sudah dipastikan bahwa jangan sampai bahwa tidak lolos hanya karena tidak lengkap. Sayangkan jika ini terjadi seperti ini. Oke? Ya, kita masuk ke bagian yang kedua. Pemeriksaan kesehatan tahap 1. Nah, jadi setelah teman-teman lolos dari tahapan pertama, administrasi, maka masuk ke seleksi yang kedua, request. Request 1, apa saja, ya kondisi-kondisi apa saja kesehatan fisik bagian luar yang kasat mata ya teman-teman ya. Jadi ini clue-nya di sini adalah di request 1 adalah kesehatan fisik tubuh bagian luar yang kasat mata. Apa saja? Pengukuran tinggi dan berat badan, buta warna, visus mata, nadi, gigi, sehingga postur tubuh dan juga komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu maksudnya lengkap nggak anggota-anggota tubuhnya gitu ya. Nah, ini pemeriksaan bagian luar. Nah, again, jika seandainya ini lulus, oke, ini lulus, maka kita masuk ke tahapan yang ketiga, tes psikologi. Ya, ini again ya, kalau untuk yang request tahap 1 ini, dia juga sama, akumulasinya nanti adalah memenuhi syarat dengan tidak memenuhi syarat. Oke, ya, lanjut ke tes psikologi tahap 1. Ini jika setelah teman-teman lulus tahap yang sebelumnya, request 1, maka masuk ke psikologi tahap 1 menggunakan sistem CAT komputer ya. Jadi sistem CAT ini seperti apa? Sistem CAT itu adalah Computer Assisted Test. Jadi metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar. Nah, jadi CAT ini pentingnya adalah bahwa teman-teman mesti familiar dengan komputer atau dengan laptop terutama karena nanti ketika ujian mereka nanti akan menggunakan laptop. Jadi tangannya, kemudian posisi mentalitinya itu harus familiar dengan laptop, dengan komputer. Jangan bahwa kamu sudah terbiasa dengan yang tes tulis dalam bentuk kertas, sehingga ketika berhadapan dengan laptop, kamu jadi bingung, karena kamu mental kamu nggak siap. Jadi pastikan bahwa kamu memang familiar dengan laptop. Familiar dengan laptop itu, ya nggak mungkin dong orang sekarang nggak familiar dengan laptop. It is in hours. Tapi kita nggak pernah tahu kan, bahwa sometimes orang kadang menggunakan laptop hanya untuk menonton, ya. Tidak pernah menggunakannya untuk mengetik, tidak pernah menggunakannya mencoba untuk melakukan ujian. Karena pressure, tekanan ketika dalam ujian itu berbeda dengan sehari-hari yang kamu menggunakan laptop. Oke? Jadi sangat penting sekali untuk dengan sistem tes yang menggunakan CAT untuk computer assisted test itu tangan kamu tuh udah ready gitu loh. Udah beneran cepet. Megang mouse itu udah nggak kaku lagi. Nah, ini penting sekali di sini. Oke, jadi untuk yang belum terbiasa dengan ini, silahkan dicoba-coba berketerusan untuk sering-sering mengetik di Microsoft Word, kemudian sering-sering untuk menggunakan mouse ya ketimbang dari kursor, ya mungkin akan lebih membantu. Oke, nah jadi tes psikotes tahap 1 ini tujuannya untuk apa? Untuk mengukur berbagai kemampuan mental, emosi, dan juga unsur psikis lainnya. Jadi ini yang akan diukur dalam tahapan ini. Oke, nah apa saja aspek utama penilaian dalam tahap 1? Yaitu ada 3 aspek penilaiannya. Yang pertama dari sisi kecerdasan, yang kedua kepribadian, yang ketiga kecermatan. What is the number of the questions? Jumlah pertanyaannya untuk kecerdasan ada 100 butir soal dengan waktu 90 menit, kepribadian 100 sampai 200 dengan waktu 60 sampai 90 menit, kemudian kecermatan itu ada 50 soal. Ya, terdapat 10 kolom dan masing-masingnya itu 1 menit. Satu kolom berarti ada 50 menit gitu ya. It's how long is this? Do you know? Ini beneran jika kamu tidak familiar dengan mengerjakan tes secara komputer, ini akan sangat lelah secara mental. Makanya di awal saya katakan tadi bahwa kamu beneran harus familiar dengan komputer. Ingat ya, bahwa number of the questions yang akan kamu hadapi di sini akan banyak dengan jumlah waktu yang juga lama dan membutuhkan kesiapan mental yang sangat kuat. Oke?
Semoga dengan tahunnya ini bisa dilihat ya gambaran ya, you can imagine dulu nih masih beberapa bulan tapi udah bisa memikirkan ya, melihat gambaran apa aja sih yang sebenarnya akan kamu hadapi, seberapa berat ya. Nggak berat ding, berat ding. Berat apa enggak sih? Berat tapi bisa ditempuh gitu. Dia ada berat tapi impossible, tapi ini berat tapi possible. Asalkan apa? Asalkan belajar, belajar dan percaya diri ya, dan latihan pastinya. Oke, tiga aspek utama penilaian psikotes tahap satu. Nah, jika seninya udah lewat, masuk lagi nih ke tahapan tes berikutnya. Tes akademik, again, menggunakan sistem komputer. Si komputer. Penilaiannya secara kuantitatif. Kuantitatif berarti dalam bentuk angka. Nah, ada berapa totalnya yang akan diujikan? Nanti ada 4. Tes pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini saya memberikan percentage. Percentage ini apa? Ini adalah presentasi dari total 100%, berapa porsi nilai yang akan diambil di sini. Ya, PU itu 30%, dan juga bahasa Inggris 30%, wawasan kebangsaan 20, dan matematika 20. Artinya adalah, jika seandainya nilai pengetahuan umum atau bahasa Inggris kamu tinggi, itu akan sangat jauh sekali memberikan kontribusi untuk nilai akhir. Oke? Karena bobotnya 30%. Jadi pastikan bahwa nilai PU dengan nilai bahasa Inggris kamu itu beneran bisa di proportion of like higher score. Skornya tuh mesti tinggi. Kenapa? Karena bobotnya tinggi gitu loh. Jadi, kalaupun begini, kita bikin analogi ya. Ada pengetahuan umum, kemudian wawasan kebangsaan, matematika, bahasa Inggris. Kamu bagus di wawasan kebangsaan, kamu bagus di matematika. Kemudian, tapi kamu rendah nih di bahasa Inggris, juga agak B aja nih di pengetahuan umum, itu akan sangat jauh tuh ngedrag nilai kamu ke bawah. Kenapa? Karena proportionnya lebih besar, gitu loh. Oke? Analogi kedua, nilai PU kamu tinggi, nilai bahasa Inggris kamu tinggi, kemudian nilai matematika kamu B aja, nilai wawasan kebangsaan kamu agak rendah, nilai kamu tetap bisa tinggi. Kenapa? Karena proportion dari yang 1 dengan 4 itu tinggi gitu ya. PU dengan bahasa Inggris itu tinggi. Jadi bisa bermain strategi di sini. Oke. Nah, keempat tes ini membutuhkan latihan yang rutin. Latihan yang very rutin, yang harus rutin dan dalam waktu yang lama. Bayangkan saja, syarat administrasi kamu banyak, ada request satu, kemudian masuk lagi ke tes ke psikologi yang sebanyak itu. Lanjut lagi ke sini. Bayangkan saja jika seandainya keseluruhan itu kamu persiapkan hanya dalam bentuk 1 bulan. It's impossible kan? Sulit kan jadinya? Kalau bisa kan kita 1 kali tes langsung jebol. Jangan ya 2 kali 3 kali it's absolutely okay. Tapi ya kalau bisa maksimal gitu lah. Maksimal ketika 1 kali tes kita langsung bisa pass. Nah, dengan adanya beberapa waktu ke depan ini masih ada 2 sampai 3 bulanan, jadi jangan lupa study, belajar, belajar yang rajin. Download questions-nya di internet, kemudian kerjakan. Atau bahasa Inggris, nonton video saya gitu. Ya, Ding, karena nanti akan banyak tuh strategi-strategi bahasa Inggris. Karena bobotnya 30% ya kan. Oke. Oke, kalau bisa nilai 100 seru kan? Oke, lanjut. Ke yang kelima, request tahap 2. Nah, request tahap 2 ini berarti bagian dalam. Nah, kalau request tahap satu itu kesehatan luar, maka request 2 itu adalah bagian dalam. Apa aja? Ada tes darah, tes kejiwaan, ronsen, urin, dan juga tes EKG. Oke, ini dokter nih. I don't know what about this. Ini Pak Dokter yang bisa jelasin. Tapi yang pasti, kamu mesti cek ya bagian ini. Silakan go visit the doctor, go to hospital, cek tentang bagian ini. Apa-apa aja ya yang perlu, gimana nih kesehatan organ dalam kamu, oke or not gitu. Masuk ke kesemaptaan jasmani. Nah, jadi enaknya dari keselamatan jasmani ini bisa dicek secara online ya. Jadi kamu tinggal klik saja ya, hitung keselamatan jasmani online, itu nanti akan keluar sampel-sampel website, ada 2 sampai 3 yang saya temukan, itu nanti tinggal diakumulasikan saja. Nah, dari sana kamu bisa melihat tuh nilai kamu berapa. Oke? Nah, ini sampelnya di www.tacticalin.
police.com. Nah, ini tinggal klik di bagian itu saja, nanti akan keluar kalkulatornya. Dari sana kamu bisa mengukur tuh, kira-kira kamu sudah berapa sekarang, dan kamu bisa set target sampai berapa nanti. Oke? Di calculate online saja. It's simple dan latihan. Oke, masuk ke tes psikologi tahap 2, wawancara. Nah, wawancara ini untuk mengevaluasi kemampuan psikologis, kestabilan emosi, dan potensi keberhasilan calon calon polisi dalam menjalankan tugas-tugas yang kompleks. Contohnya apa? Ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda tertarik menjadi anggota Polri. Nah, ini just imagine ya, kamu tes selama itu sepanjang itu, kemudian kamu masuk lagi ke tes wawancara. Sementara tes wawancara ini is really hard karena itu merequires itu kestabilan emosi dan kematangan kamu dalam mengontrol, like psychologically seberapa ready kamu. Nah, just bayangkan saja jika question itu dalam bentuk 20 sampai 25. Oke? Dan need to answer that. Harus menjawab keseluruhannya. Dan need to be confident. Dan harus percaya diri. Dan answer-nya harus benar. Berat kan? Jadi intinya adalah bahwa akan ada tes psikologi yang sifatnya wawancara, maka latihanlah wawancara. Oke, jadi public speaking dong yang harus perlu dilatih. Berbicara di depan cermin, talk, ya, berpura-pura saja seolah cermin itu lagi wawancarai kamu gitu. Kira-kira face kamu kelihatannya gimana, intonasi kamu gimana, confidence kamu gimana, your answer gimana. Oke, nanti untuk video ini saya akan buatkan deh, karena bagian ini seru. Ya, bagian ini seru dan saya dapat beberapa type of the questions dari ini tentang untuk wawancara ini. Clue-nya bisa tahu, mana tahu bisa ngebantu ya. Harusnya bisa ngebantu sih. Oke, lanjut. Yang ini sudah masuk ke jika serinya ini udah PES, ya tes psikologi tahap 2 PES, maka kamu sudah dalam tahapan dikit lagi gitu ya. Oke, pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial. Jadi sosmed kamu, silakan langsung di-delete nih dari sekarang. Ya, yang main Twitter misalkan. Tolong di-delete dulu, dihapus dulu. Di Facebook misalkan ya, di B aja deh, dibikin lagi posting lagi makan, lagi ke Mika Cuan gitu ya, lagi nongkrong gitu ya, lagi kemana gitu, lagi pergi pacaran segala macam. Make sure bahwa bahwa your jangan sampai hal konyol begini justru menggugurkan kamu hanya karena ego. Ego tuh maksudnya apa? Karena bersosial media ini kan ego ya. Ego bahwa I wanna show people that I'm smart gitu ya. Aku mau nunjukin nih ke orang lain kalau saya smart. Saya misalkan nih, sesimpel yang terjadi sekarang, ada pilpres kan, otomatis terbelah dong antara kubu ini, kubu itu dengan kubu itu. Nah, sometimes our ego tuh nggak bisa ditahan gitu lah. Jadi kita tuh kebanyakan ngebacot. No, bukan gitu ya. Jadi kelepasan ngomong ngomong tapi di sosial media. Jadi kita thinks bahwa sosial media itu ya safe aja gitu ya, tinggal boleh aja kok untuk nulis apapun. In fact, jika seandainya kamu adalah seorang calon, ya calon untuk abdi negara, maka ini masuk dalam verification process. Maka mereka akan memverify ini. Maka pastikan kamu tidak ikut dengan ini. Jika seandainya ada, di-delete dah gitu ya. Kalau punya akun second account spamming atau segala macam, nanti bisa ke-detect, di-delete dulu, deactivated aja karena nggak penting juga kan untuk hate rate, nyebar hoax segala macam, mending seru-seruan, ya kan? Nongkrong, nonton konser. Tapi ya aside di luar dari bahwa ini bagian dari persyaratan, tapi bersosial media yang bijak itu juga penting ya untuk tidak berkata kasar ya, untuk tidak menyebar hoax, untuk tidak menyebar hatred ya, menyebar kebencian segala macam, isu-isu sara. Itu penting ya, di luar dari untuk tes ya. Oke, lanjut ke pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif dan eng tuh masuk ke sidang terbuka penetapan kelulusan akhir. Maka in the end kamu akan tahu apakah kamu terpilih atau tidak terpilih. Oke? Udah masuk nih ke tahap akhir. Nah, oke, that's all about this video. Kamu udah taking notes kan? Kalau misalkan belum taking notes, diambil lagi notes-nya, di rewind ini this video dari awal sampai akhir. Perlu sekali. Dan again, dan ini video hari ini, dan yang saya harapkan adalah bahwa teman-teman masih punya beberapa waktu ya, masih ada 3 bulan. Jangan bersantai gitu ya. Jangan jangan berlengah dan berharap bahwa keberuntungan saja yang akan datang. Hidup itu memang ada keberuntungan, tapi beruntung tanpa ada persiapan, tanpa ada kerja keras, itu juga
nggak akan bertahan lama gitu ya. Bahwa kerja keras, belajar, ya itu akan selalu ada hasil. Bahwa Tuhan akan selalu menunjukkan dampak ataupun hasil dari orang-orang yang berdoa dan bekerja keras gitu. Jadi penting sekali bagi teman-teman untuk tidak mengandalkan keberuntungan saja. Atau hanya sekedar bahwa ya udah kan cuma tes bintara toh, ya, menganggap remeh itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi you need to be prepared, you need to be ready gitu. Kamu harus bersiap-siap. Kamu nggak tahu tuh lawan kamu di luar sana itu seperti apa. Meskipun secara kuota dia besar, misalkan for example bahwa Bintara 11.000, ih besar dong. Mana tahu saya satu di antaranya. Harusnya pernyataannya bukan mana tahu, bahwa saya adalah menjadi satu di antara 11.000 itu. Nah, bagaimana cara menjadi bagian itu? Ya belajar, ya berjuang gitu ya, ya latihan, ya bekerja keras, ya mempersiapkan diri. Nggak bisa dengan bersantai-santai dan berharap bahwa tiba-tiba kamu beruntung. Atau hanya sekedar menyalahkan diri, nanti menganggap bahwa ya I've already done my best, tapi in fact kamu belum melakukan apapun. Kamu belum 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 latihan tes, kamu belum mencoba-coba tes psikologi, kamu belum mencoba tes wawancara, kamu nggak nonton YouTube misalkan mencari informasi, ya gimana mau lulus, ya nggak? Oke, jadi apapun itu tetap semangat ya teman-teman. Berpikir positif, 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 dan positif. Bekerja keras dan selalu berusaha. Oke, I think that's all. Kayaknya in this video kepanjangan deh, tapi nggak apa-apa. Hopefully that it might be beneficial for you. Semoga ini bermanfaat. Dan nanti kita ketemu lagi di video berikutnya untuk English, academic, dan juga wawancara tes. Oke, good. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. See you. Have a good day. Bye.